Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ketemu kembali anak-anak semua dengan pelajaran seni budaya. Apa kabar anak-anak semua? Baik, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua, pada pagi ini kita akan membahas tentang seni rupa, yaitu seni patung. Adapun kompetensi dasar yaitu memahami konsep dan prosedur karya seni patung dengan beragam media dan teknik. Mari kita tengok tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian dapat menjelaskan seni rupa menurut wujudnya. Yang kedua, dapat menjelaskan pengertian seni patung. Yang ketiga, dapat menyebutkan macam-macam patung. Yang keempat, dapat menyebutkan teknik dan bahan pembuatan patung. Mari kita bahas satu persatu materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama, wujud seni rupa. Seni rupa adalah seni yang dapat dilihat dan diraba karena terbentuk dari titik, garis, warna, bidang, dan bentuk. Bidang memiliki ukuran panjang dan lebar. Bentuk memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar yang hanya dapat dilihat dari satu arah dinamakan seni rupa dua dimensi. Contohnya karyanya adalah seni lukis atau gambar. Seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar serta tinggi dapat dilihat dari berbagai arah dinamakan seni rupa tiga dimensi. Contoh karyanya adalah seni patung. Nah, sekarang kita tahu bahwa patung itu tergolong pada tiga dimensi. Seni patung adalah seni rupa tiga dimensi yang merupakan tiruan dari makhluk hidup. Patung diciptakan untuk memenuhi kebutuhan batin atau dinikmati keindahannya saja, sehingga patung menurut fungsinya masuk dalam seni rupa murni. Jenis-jenis patung. Patung dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Di antaranya, satu, menurut cara pembuatannya. Menurut cara pembuatannya, patung dibagi menjadi dua, yaitu arca dan relief. Arca yaitu patung dengan bentuk makhluk hidup seperti manusia dan binatang. Sedangkan relief yaitu patung yang menempel pada bidang datar atau dinding sehingga hanya bisa dinikmati dari arah depan. Dua, jenis patung dilihat dari posisinya. Jenis patung dilihat dari posisinya dibagi menjadi empat. Yang pertama, patung freestanding, jenis patung yang berdiri tegak. B. Patung zundi, merupakan jenis patung yang utuh dalam posisi tidak berdiri, seperti posisi duduk, posisi jongkok, posisi tidur, dan lain sebagainya. C. Patung bos atau sedada. Patung ini dibuat setengah dada, dari kepala sampai dada, tetapi tidak ada tangannya. Yang keempat, patung tarso adalah patung yang dibuat hanya bagian-bagian tertentu, sebagian tubuhnya saja. Jenis patung yang ketiga yaitu dilihat dari fungsinya. Patung dilihat dari fungsinya ada 4. Yang pertama, patung monumen atau patung memorial, yaitu patung yang berfungsi sebagai peringatan terhadap seseorang, tokoh, atau suatu peristiwa. B. Patung religi atau patung pemujaan bersifat sakral, patung yang digunakan sebagai lambang pemujaan dalam acara keagamaan untuk peribadatan. C. Patung miniatur atau arsitektur, yaitu patung tiruan suatu bangunan atau arca dalam ukuran kecil. D. Patung dekorasi,
yaitu patung yang berfungsi untuk keindahan atau hiasan yang dipasang atau diletakkan di dalam maupun di luar ruangan. Teknik membuat patung. Patung dapat dibuat dari berbagai teknik sesuai dengan bahan yang digunakan. Teknik yang digunakan diantaranya satu, teknik butsir, yaitu teknik membuat patung dengan cara mengurangi atau menambah bagian-bagian yang diperlukan. Dua, teknik pahat, membuat patung dengan mengurangi bagian yang tidak diperlukan. Tiga, teknik merakit, membuat patung dengan cara merangkai bahan serta menghubungkannya bahan dengan bahan yang telah disiapkan sebelumnya, seperti pada permainan puzzle. Keempat, teknik cetak atau cor, cara membuat patung dengan mencairkan bahan kemudian dituangkan dalam cetakan. Yang kelima, teknik membentuk atau dibentuk, membuat patung dengan cara membentuk sedikit demi sedikit atau bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Yang keenam adalah teknik modeling, yaitu teknik membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu. Bahan membuat patung. Patung dapat dibuat dari berbagai bahan sesuai dengan kebutuhan. Bahan yang berbeda dibutuhkan teknik yang berbeda pula. Bahan yang digunakan untuk membuat patung diantaranya satu, bahan lunak seperti lilin, tanah liat, bubur kertas, gipsum, dan semen. Teknik yang digunakan butsir dan cetak. Dua, bahan keras meliputi kayu, batu, dan logam. Teknik yang digunakan ukir, pahat, dan cor. Nah, demikian tadi anak-anak semua materi yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Namun sebelum saya akhiri, akan saya ringkas dari depan. Wujud seni rupa itu ada dua. Yang pertama adalah seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Salah satu karya seni yang 3 dimensi adalah seni patung, yaitu seni 3 dimensi yang merupakan tiruan makhluk hidup. Kemudian jenis-jenis patung ditinjau dari pembuatannya ada dua, yaitu arca dan relief. Kemudian ditinjau dari posisinya ada 4, yaitu posisi freestanding, posisi zondi, kemudian posisi boss, dan posisi patung tarso. Kemudian ditinjau dari fungsinya ada 4, yaitu patung monumen, patung religi, patung miniatur, dan patung dekorasi. Teknik pembuatan patung itu ada teknik busir, ada teknik pahat, ada teknik merakit, teknik cetak, teknik membentuk, dan teknik modeling. Sedangkan untuk bahan membuatnya ada dua, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Demikian anak-anak semua materi yang saya sampaikan, ringkasan dari materi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan